الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awalangkah senantiasa kita upayakan diri untuk selalu bertaubat kepada Allah, karena sangat ditakuti apabila hidup dalam dosa akan meninggal dalam su'ul khatimah. Untuk mengubah itu semua tiada jalan kecuali taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang-orang yang mencintai Allah digambarkan di dalam Al-Quran seperti di ayat 191 surat Ali Imran. Mereka selalu mengaung-ngaungkan nama Allah di lidahnya, di hatinya, karena cintanya kepada Allah. Orang yang munafik, yang mereka ingat cuma dunia, mereka jarang berzikir. Maka supaya keluar penyakit munafik, timbul cinta kepada Allah, maka perbanyak berzikir. InsyaAllah akan ada rasa syahdu, rindu kepada Allah di dalam jiwa. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah tuntun kepada kita untuk selalu berselawat kepada baginda. Sebut di ayat 56 surat Al-Ahzab. Dan insyaAllah dengan kita banyak berselawat akan datang rasa cinta kepada baginda, yang itu merupakan tanda iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidih wa waladih wa minan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu sebelum kamu mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ayahnya seseorang, anaknya seseorang, dan semua manusia. Cinta kita kepada yang lain mesti dikarenakan cinta kepada Rasul. Orang yang mencintai Rasul sudah mencintai Allah. Dan insyaAllah dengan kita banyak berselawat akan berjumpa dengan Rasulullah, bisa di bumi dan insyaAllah pasti di akhirat. Dan insyaAllah harus kita upayakan semua hati kita rindu kepada Rasul, rindu ketemu Rasulullah. Tidak di bumi, di akhirat kelak. Di bumi insyaAllah dengan banyak selawat bisa mimpi Rasul, bahkan bisa dengan nyata. Dan sebut di Sahih Bukhari, syaitan pun tidak bisa menirunya. Dan alangkah eloknya ketika kita bertemu baginda, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita lakukan. Karena hal yang menjadi penasaran seumur hidup terjadi. Namun hal itu baru cita-cita, semoga Allah wujudkan. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di hari yang mulia ini, hari yang menjadi hari raya bagi Muslim, harus diingat selalu kita punya 5 hari raya. Yang pertama yaitu hari raya Aidil Adha. Yang kedua hari raya Aidil Fitri. Yang ketiga hari Jumat. Yang keempat hari di mana tidak melakukan dosa. Yang kelima yang paling besar yaitu hari di mana kita mangkat dan sempat mengucap kalimah tauhid. Para habaib menambah satu lagi,
Bahkan hari itu lebih besar dari semua hari raya, yaitu hari lahirnya baginda. Kenapa itu digolongkan kepada hari raya? Karena firman Allah, hadis qudsi, laula Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau tidak karena Muhammad, saya tidak ciptakan semesta alam. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka saya tidak ciptakan engkau ya Adam. Maka kayak tadi ada selawatan sebelum pengajian, itu tanda bahagia kita sudah menjadi umat baginda Rasul. Ada yang nanya begini ke Rasul, ya Rasulullah, kenapa kita lahir di akhir zaman? Jawab Rasul, supaya tidak lama tunggu kiamat. Kenapa kita miskin? Supaya jangan panjang hisab periksa di hari kiamat. Kenapa kita kecil? Supaya jangan banyak habis sembako. Kenapa kita lemah? Supaya jangan banyak bisa ulang-ulang maksiat. Baru satu ronde udah kapok, jadi nggak banyak kayak bebek. Begitu keadaannya. Maka umat Muhammad ini dari semua sisi yang dipandang mulia. Para rasul, para nabi pengen jadi umat Muhammad. Sehingga salamnya atau kemuliaannya para rasul dulu salam, yaitu Isa alaihi salam, Musa alaihi salam. Umat Muhammad tengku ada yang kirim salam alaihi salam. Itu umat Muhammad boleh tempel salam ke umat. Assalamualaikum itu kan salam juga, tapi itu prioritas yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian daripada itu, ibadat umat Nabi Muhammad itu 2 rakaat salat setara 300 tahun ibadat umat dahulu. Maka kita bangga kali jadi umat Nabi Muhammad. Walau kadang-kadang kita ada yang idiot, jadi anak orang kaya tapi nggak tahu rasa kaya, itu namanya idiot. Maka supaya nggak idiot, kita perbaiki diri, gunakan martabat umat Nabi Muhammad untuk menggapai ibadah. Saking hebatnya Nabi Muhammad, ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif. Pikir positif, dia agung-agungkan. Pikir negatif, dia sudutkan. Namun ada yang berpikir bagaimana caranya supaya Muhammad ini dimengerti oleh orang dengan mudah. Sehingga adalah film Nabi Muhammad SAW yang dibuat. Di sini dijelaskan tahun 73. Belum lahir saya. Udah. Yaitu di Teheran, Persia, Iran, kita katakan. Jadi inilah yang dibahas oleh guru kita bersama, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Kalau masanya di Aceh itu masa Buya Mudawali. Kiai Haji Sirajuddin Abbas di Padang. Tapi beliau orang intelek, pernah menjabat menteri sekian kali. Terakhir kalau nggak salah saya beliau menteri perikanan. Tapi alim sangat. Tidak nampak karena beliau orang intelek. Ketika beliau pensiunlah baru beliau ngarang-ngarang buku, yang termasuk buku ini maju di Malaya, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Berarti barakah sekali karangan beliau. Sekarang ada update daripada buku ini, tapi dasarnya buku ini, lahir buku lain. Seperti buku Kiai Haji Sirajuddin, Kiai Haji Idrus Ramli, Buya Yahya Uwas DSB, itu barometernya ini. Karena awal-awal baca ini terinspirasi untuk buat bahasa yang lebih mungkin sesuai dengan zaman dan sebagainya. Jadi diangkatlah masalah membuat film Nabi. Ini secara umum ulama buat film itu haram. Secara umum ulama haram.
sebagian ulama ada yang klarifikasi buat film itu halal, asal filmnya bukan film-film yang jahat. Contoh film jahat, enggak mesti porno, malah bajunya gamis. Contoh sendir bolong, bajunya gamis, itu tetap haram dikarenakan mengubah ideologi orang. Sehingga kita ini rata-rata bermazhab Suzana nih. Ada namanya sendir bolong dan pocong. Padahal seumur hidup belum pernah ketemu pocong. Dan syaitan itu tidak mudah-mudah ganggu kita. Kalau mudah-mudah itu bubur di atas meja pada jatuh semua. Dia tolak itu. Karena dia nggak setuju orang ngaji. Tapi nggak pernah kejadian. Saya waktu kecil itu bukan karena agama takut kencing sembarangan. Tapi karena ditakut-takuti. Bilang orang tua ketoi aja barang kapai igeti bokre habis. Takut kita dibilang kembang segini. Parno kita nggak berani kencing sembarangan. Habis itu ditunjuki lagi ada bapak-bapak bawa kantong garamnya gede-gede itu. Apalagi dulu ada celana itu, celana dibuat sama goni tepung itu. Goni tepung dulu kain. Kadang-kadang memang jahat penjahit itu kalau teringat kakek masih ada celana itu. Dibuat di situ netto 30 gram, pas di situ ditaruh. Berat bersih. Udah. Jadi itu kejadian. Jadi mazhab Suzana itu sampai hari ini masih membahana. Ada yang kadang-kadang mereka berpaham itu agama, seperti pakai anzimat, tali di pinggang. Nah, nanti katanya ada ditaruh di dalamnya doa sehingga tertolak bala. Obama sempat tua kafir itu, nggak kena bala, nggak pakai itu. Sekarang Joe Biden sempat tua, nggak pakai itu. Tapi kita punya keyakinan kalau nggak ada ini nanti mudah sakit DSB. Nggak, azimat menambah imun tubuh. Makanya ada kitab satu karangan Said Osman, murid Abah Sekumpul, juga murid dari murid Syekh Arsyad Al-Banjar. Khusus dibuat kitab satu tentang bid'ah pada akidah, termasuk azimat. Namun sebagian ulama mengizinkan azimat menurut ijtihad mereka. Tapi jangan azimat jadi Tuhan. Karena mungkin dari tiap huruf Al-Quran akan mendatangkan barokah, mungkin itu. Tapi saya versi lebih baik enggak. Karena obat kebal, obat kaya, obat dari semua obat itu takwa. Dengan takwa sudah Allah jamin semua akan menang. Rezeki dikasih, modalnya tok takwa. Jadi nggak usah kayak kita ada pikiran ketemu syekh di kampung yang dikenal dia orang ilmu putih. Karena di Islam nggak ada ilmu putih, ilmu hitam. Dan kalau ada habaib buat reklam dia kebal, itu bohongan. Kalau ada habaib buat iklan dia kebal, itu bohongan. Kenapa demikian? Neneknya habaib, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilempari batu rontok giginya. Ini ada apa itu pameran artefak di Banda Aceh, di pesantren Nurun Nabi ya, di pesantren Ustadz Zamuri. Itu kalau ada di papan nanti ada gigi Nabi rontok ketika perang Uhud. Itu baginda lapar ketika nggak makan. Kok cucundanya habaib bisa stel kebal. Dan boleh tes. Misalnya ada teman dia kebal, mau tusuk nggak usah pakai rencong, pakai peniti mempan. Cukup dengan satu akidah, tiada bekasan kecuali bekasan yang Allah buat. Tidak ada yang bisa mencegah kecuali Allah. Tusuk mempan dia. Tapi kalau kita kagum sama dia, itu kena hipnotis kita. Kenapa orang bisa dihipnotis? Karena kagum dia. Dia anggap itu iya, nggak ada tuh.
Maka gara-gara itu banyak muslim-muslim yang dibodoh-bodohi dengan nanti kalau begini dapat kadijadaan begitu. Itu sahur sepuh Jaka Tingkir Jaka Taruk film, bukan kenyataan itu. Yang kenyataannya semua orang kuat IGD lalu meninggal, IGD ICU meninggal. Jadi nggak ada orang kebal yang tinggal hari ini. Utsman, rajanya wali nomor 3 di alam setelah Nabi Muhammad. Abu Bakar nomor 1, Umar nomor 2, Utsman radhiyallahu an nomor 3. Ditusuk sama pengkhianat yang dia berteman dengan Sayyidina Ali dalam waktu lama, ditusuk, meninggal Sayyidina Utsman. Keluar perutnya. Itu Sayyidina Utsman kekasih Allah. Didamin surga sama Nabi. Siapa yang kasih tahu? Allah. Tapi mempan pisau. Makanya kalau kita ikut kena tenaga dalam, nanti ngerti kenapa bisa begitu. Naluri anjing istilahnya. Bahasa naluri anjing itu masuk dalam skop sihir. Jadi sihir itu tak mesti mantra semua. Bisa juga dengan syarat. Ketika kita niat itu akan begini, terjadi. Tapi kembali kepada ayat 102 surat Al-Baqarah, sihir itu riddah, murtad. Maka hati-hati sangat. Udah. Jadi mereka buat film Nabi, terjadilah kontroversi di dunia dengan amat sangat. Nah, makanya film-film itu kenapa salah? Karena umumnya bohong. Bohong itu walau dia salat, puasa, zakat, haji, tetap dia bukan umat Nabi, kata Nabi. Dia tetap munafik. Misalnya kita ganti figur, saya jadi ini, jadi itu. Apalagi terjadi memang kita buat gimana caranya supaya orang terbuli, ketawa dengan gerak kita, itu haram. Makanya nggak usah cita-cita jadi pemain film. Kalau cita-cita jadi penyiar, boleh. Ini kita anak muda yang kuliahan, banyak cita-cita, enggak cita-cita jadi pemain film kan? Tapi banyak yang cita-cita jadi artis. Beli gitar satu, duduk di simpang greng-greng. Itu cita-citanya paling tinggi kesampaian jadi pengamen. Jadi nggak usah diperturutkan itu. Karena itu gitar, hukum beli, hukum pakai haram. Namanya alatul lahwi, alat lahwen. Tapi ada ulama yang khilaf, boleh menggunakan gitar atau biola kalau rebana tidak jadi masalah. Asalkan untuk yang mulia, yaitu lagu-lagu nasyid, cerita tentang Nabi, itu boleh. Siapa namanya? Nailah Najwa, siapa anak kecil tu? Aishwa Nailah. Ada Aishwa Nailah ya. Nahlah. Aishwa Nahlah. Enak kita dengar. I love you Abi, kena. I love you Umi. Cita-cita jadi hafizul Quran. Boleh itu. Kenapa? Karena kanak-kanak. Tapi kalau mamanya Nahlah, nggak boleh. Karena kita dengar lagu bukan terbayang ke Nabi, terbayang sur sama dia. Itu jadi haram. Kemudian kita laki-laki dalam pendapat boleh lagu-lagu begitu. Tidak berlebihan. Nggak usah make up berlebihan, santai. Dan tidak membuat-buat sehingga terjadilah gaya-gaya bohong. Nah, udah. Jadi main film secara umum hukumnya haram. Nanti ada ulama yang khilafiyah halal tapi mulia, jadi tuntunan. Namun walau film baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap haram. Karena kata baginda di Sahih Bukhari, fa inna syaitana la yatukawwanuni. Sungguh syaitan tidak mampu berpentas serupa saya. Syaitan dia tiru
trik gaya Nabi. Syaitan itu pernah hidup masa Nabi, nggak mampu dia. Apalagi sutradara yang manusia umurnya pendek, dia baca cerita Nabi lewat buku atau kitab. Syaitan yang lihat langsung tak bisa. Dan akan terjadi kepalsuan yang sangat kacau. Karena membuat hadis palsu hukumnya haram. Sedangkan definisi daripada hadis yaitu ma'udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir. Apa yang disandarkan kepada Nabi daripada perkataan, perbuatan atau restu, itu semua hadis. Maka kalau dibuat film Nabi, gaya jalan Nabi itu hadis. Senyum Nabi hadis. Maka terciptalah hadis bayangan di pikiran kita tidak seperti hadis asli. Maka itu hukumnya haram. Malah kita baca hadis belum seperti perawi hadis. Capek dapat hadis itu. Saya dengar khutbah tadi emos. Kebetulan salah saya nggak isi jadwal khutbah untuk tahun ini, kecuali yang isi sendiri. Jadi dia ngomong tentang Nabi ABCD, emosi, hampir-hampir mau keluar dari masjid. Tapi karena ABCD orang kenal, ya takut masalah lagi, udah nggak jadi. Jadi banyak orang ngomong Nabi tapi membual. Kenyataannya bukan. Ngomong Quran tapi membual. Kenyataannya bukan demikian. Nah, ini kekacauan yang terjadi di alam kita hari ini. Maka dari karena itulah haram membuat film Nabi. Hadis yang lain riwayat Bukhari juga, wa inna syaitana la yatazayyabi, dan syaitan tidak sanggup bergaya serupa saya. Baginda itu public figure yang is the best in the galaxy. Tak ada yang lebih dari beliau. Bahkan gantengnya saja tak bisa ditiru. Dan wajah Nabi bercahaya, dah cocok dibuat bercahaya. Tapi gaya jalan Nabi, cara ngomong Nabi, tak boleh itu. Maka walau kita pinter, jangan tiru-tiru gaya demikian. Buat-buat filem itu hukumnya haram. Juga ada ini riwayat Muslim. Sayakunu fi akhiri ummati unasun tuhaditsunakum alam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan ada pada akhir zaman orang-orang pembohong yang mengabarkan kepada kamu hadis-hadis bohong, yaitu hadis yang belum pernah kamu dengar dan juga belum pernah didengar orang. Tadi cari hadis itu sulit. Dulu orang dengar hadis ada di, misalnya kalau kita ngomong di Aceh Timur, ada cucunda Rasul misalnya. Ambil kuda bekal cegedik sampai Aceh Timur. Itu sebelum berguru pantau dulu. Lihat akhlak dia, siqah atau tidak. Siqah ini terpercaya atau tidak. Rupanya gurunya lagi ngomong ABCDFG, rudah ke kanan, batal, nggak jadi guru. Sampai meludah dia jaga ke kiri. Pakai sandal kanan duluan, buka kiri duluan. Pakai baju kanan duluan. Makan duduk, minum duduk, semua sopan Nabi ada di dia. Baru mereka datangi, ya Syekh, ajarkan apa yang telah diajarkan oleh ayahmu kepadamu, oleh nenekmu kepada ayahmu, oleh Rasulullah kepada nenekmu. Lalu mereka riwayat hadis. Misalnya hadis itu sedih, mereka nangis bahkan tak bisa diam. Misalnya hadis itu gembira, mereka senyum. Begitu ekspresi para pembawa hadis.
Kita hadis neraka ketawa. Hadis ketawa terbahak-bahak kita. Itu kedudukan di kita. Jadi capek dapat hadis itu. Kok hadis dibual, dijadikan mainan seperti film. Udah, dia debat kita. Siapa bilang, udah terserah ente haram, saya halal. Nah, kata dia. Bagaimana bukti bahwa itu salah? Masih mudah. Ada ayat Allah beberapa di Quran sama rubriknya. Siru fil ard, jalan di bumi. Fanzur, lihat kaifa kanal akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana nasib pendusta agama. Pasti hancur ujung. Karena sudah janji Allah. Kemewahan yang kita dapat, jangan menjadi heran sudut pandang orang lain kalau kita salah. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan heran kamu Muhammad lihat duit dia, anak dia yang dimau oleh Allah untuk ngazab dia di dunia. Maka kalau kita mau lihat azab dunia mudah. Kalau mau pergi saya kasih tahu tempatnya. Mau? Mau enggak? Meraksa, Zainal Abidin, itu kena azab dunia. Beda dia orang-orang yang taat sakit. Makin sakit makin taat. Dan enggak dibuat sakit itu jadi hina baginya. Tapi berapa banyak yang sakit enggak lagi sholat, enggak salat lagi. Dia bilang lagi, Allah kan ngerti saya lagi sakit. Padahal dia enggak pernah ngerti Allah. Dia mau Allah ngerti dia. Seolah-olah Allah babu dia. Udah dikasih makan, dikasih segala-gala, dia lawan lagi Allah. Itu yang terjadi. Makanya kadang-kadang miris. Benar-benar miris. Saya udah buktikan. Karena kebetulan saya sering ke rumah sakit Zainal Abidin. Boleh buktikan itu. Biasanya di penyakit dalam pria, penyakit dalam wanita kita bisa lihat lantang. Mudah. Yang kena ginjal itu darahnya keracunan. Lagi OKMA, PAPMA, mati. Lagi ngamuk sama istri, mati. Itu kejadian. Maka kalau memang kita mau buktikan, ada satu bukti selain dalil, yaitu kehidupan. Maka orang yang taat itu kehidupannya selalu bahagia. Tidak dapat rasa bahagia karena tak ada dosa. Karena seperti kita melihat kanak-kanak. Kanak-kanak kan enggak dosa dia. Waktu dia kecil itu tidak ada orang yang enggak cinta pada kanak-kanak. Kita lihat kanak-kanak rindu kita ciumi dia. Kenapa? Karena dia enggak berdosa. Kemudian dia sangat mudah meraih bahagia. Kita capek cari bahagia ada gede-gede gini. Harus ke Sabang, ke Bali, tapi hati tetap berdarah kadang-kadang. Stres yang ada. Lihat keadaan. Tapi waktu kanak-kanak ngamuk mamak kita lihat kita pulang. Sepatu di leher. Baju berlumur lumpur. Tapi kita tetap senang kasih nampak lagi sama mak. Dapat ikan mak. Padahal kita bawa pulang anak abi-abi ke Cebong. Kita pelihara dah 3 hari dah keluar kaki. Dah bingung kita. Akhirnya lepas balik. Rupanya kodok begitu. Walau itu kodok besok tangkap lagi. Lihat bahagia waktu kecil. Kita dah geram lihat dia kita marah. Siapa yang sampuh hidung? Slow je. Bagi bilang, kalap bila hidung kan. Kan dimarahi mamaknya. Mamaknya sama juga sama anaknya cara bicara kan. Dia buat slow aja. Kenapa? Hatinya senang sehingga dia nggak ada duka. Maka waktu yang paling menyenangkan itu sebenarnya masa kanak-kanak. Kita yang cowok-cowok nih, saya udah rasa kaki kena duri, punggung terbakar oleh mentari, tapi kita nggak peduli asal layang kita naik. Sebagian kita jadi gembel-gembel orang lain. Layang nggak ada, nonton layang orang. Putus disuruh kejar, pontang-panting kita kejar tuh. Dalam hutan kita masuk demi dapat layangan. Tapi kita nggak berduka.
itu adalah hal heboh bagi kita. Jadi bisa dibuktikan kalau orang patuh insya Allah bahagia, walau kita pandang dia duka. Waktu cinta monyet, waktu kecil SD, itu pasti kita solek diri, beli minyak rambut, lagi buah pelam tepi demi supaya dilihat dia senang. Itu gigit rumput senyum kita. Kenapa? Rumput-rumput manis di hati seolah-olah. Itu waktu Allah beri senang. Ketika kita dewasa juga begitu. Kalau hati senang makan nasi pakai kerupuk bahagia. Di pematang sawah, saya pernah alami itu. Duduk dengan saudara, makan nasi cuma sayur bening, ikan asin, angin sepoi-sepoi menghembus, bahagia kita. Kenapa hari ini makan stik unta? Tapi air mata berlinang. Ini kita umroh sama istri kita misalnya ke Arab. Sampai sana biasa akhlak nampak. Makanya ini yang belum umroh nanti rasa. Walau pergi lewat Tefernangro tetap rasa nanti. Yang enggak bagus sama suami di sana tetap bertengkar. Itu di pinggir Kaabah bertengkar. Bek muwet dek, ente batu tawak, gaduh nato gop jaga dron. Sehingga orang-orang traveling itu kadang-kadang ada yang harus melerai masalah cerai di sana. Kan sana ada daging unta. Udah ribut kita nggak tahan lagi, namanya kita suami. Di rumah tetap kita derai, tapi dia selalu jawab kita. Akhirnya melayanglah pisang goreng di pipi dia. Itu kita kasih daging unta. Coba tanya orang perempuan, enak makan daging unta balik kenapa liut? Tetap nggak enak. Keluar bahasa, nasiku makan terasa duri. Pasti kejadian gitu ya. Nah, begitulah kalau hati nggak senang. Makanya adegan ini jangan ditiru. Makanya film itu jelek sebenarnya, tidak bagus. Kenapa kita kadang-kadang untuk pelampiasan supaya senang hati harus nonton? Ada yang harus nyabu, ada yang marijuana, karena kurang senang. Kalau lagi senang, lupa yang lain kita. Lagi senang, nggak butuh senang lain. Makanya untuk dapat senang itu patuh. Jadi nonton film itu sebenarnya pelampiasan dari kesuntukan pikiran. Coba ada orang janji karena kita nunjukin itu Kopi Nanggro mau dijual, misal nggak usah rencana beli udah. Lalu kita dibilang kok ada orang beli. Jadilah kita agen. Kebetulan ada investor dari Jakarta, dia cari tempat yang bisa jadi kafe. Dibilang si pemilik, nanti kalau laku Anda 50 semeter. Kata investor Anda 100. Itu sampai seminggu kita terhayal 150 kali peduli bero. Padahal udah kali lihat lagi. Habis itu dah mulai itu wacana. Nyo total mandum hak agen mortuh memplu. Udah tanya-tanya kita ketemu orang dunia baru sah duduk. Avanza baru padu nggak bawa ini. Itu duit belum ada. Jadi itu aja lamunan pikiran. Kenapa? Baru cahaya bahagia udah begitu biasanya. Belum bahagia. Ngerti ya? Jadi kita kadang-kadang salah bawa gerak itu karena bahagia, karena susah atau stres. Padahal itu pajangan kita karir. Udah belajar sebulan paskibraka 17 Agustus. Tapi karena dilihat orang rame-rame stres. Biasanya maju kaki kanan sama tangan kiri. Tapi karena stres kebawa kanan sama kanan. Jadi ondel-ondel bendera. Banyak itu kejadian. Nggak percaya tunggu 17 Agustus ini. Jadi tetap di iman kita dengan dalil yang sangat banyak di sini bahwa membuat film khusus Rasulullah itu ijma' haram. Dan kita nggak boleh berpura-pura membuat cerita tentang Rasul di luar hadis. Itu hukum dosa besar. Abdullah
Ayahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda ganteng yang banyak pemudi jatuh cinta padanya. Ada. Tapi jadiannya sama Aminah. Pernah suatu hari seorang wanita ketemu Abdullah dan ia memanggil lah. Nah, itu haram itu. Dia buat panggilan dari dasar Abdullah, dia penik lah. Nah, haram itu. Apalagi kita buat, nggak ada di hadis. Pada suatu hari Nabi datang ke rumah seorang sahabat dengan kuda cegedut, nggak boleh, itu nggak ada dalam hadis cegedut, nggak boleh buat cegedut itu. Makanya kami para mubalik kadang-kadang jadi pendosa, tidak mewujudkan filem secara nyata, tapi buat filem di kepala kami. Itu hukumnya haram. Nah, apalagi kisah cinta Nabi dengan Khadijah, ditarik lagu India satu untuk cocok. Berarti Tengku itu buat filem juga di kepala dia. Itu dosa. Jadi untuk cerita Nabi, hormat komandan kita kepada beliau, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, 124.000 orang Nabi, 313 orang Rasul yang diangkat dari Nabi itu harus jaga panut adab. Sampai hari ini kita dengar nama Nabi berselawat, karena haram bantuan Nabi ke orang yang dengar nama Nabi tidak selawat. Makanya jangan main-main pada cerita Nabi. Jangan membual pada mulut, bahkan pada gambar, yaitu membuat filem Nabi. Dan filem itu umumnya menghancurkan karakter. Makanya filem itu haram. Sekarang contohnya, ini pelaku semua nih, saya entah ada nggak ingat saya nonton film Superboy. Kita keluar dari rumah tetangga karena rumah kita nggak ada TV, dah buat tangan couple aja lah. Loh, ada yang beli baju bersayap belakang. Kan dah bodoh anak kita, karena public figurnya bukan lagi waliullah, ulama dan para nabi, tapi public fan dia dalam kepalanya adalah Superman, Superboy, yang udah jelas bodoh. Captain America, Superman, Superboy, Spiderman, semua pakai celana dalam di luar. Berarti gila mereka. Ada lihat film Superboy yang celana dalam nggak di luar, semua di luar. Kemudian teringat saya masa kecil saya itu ada Satria Beda Hitam sama Power Rangers. Itu kok mau berkelahi kita berubah, kakak nengsuh bagok baru berubah. Begitulah keadaan rata-rata. Maka film itu sebenarnya merusak. Sehingga ada yang rusaknya bisa stadium parah. Contoh akidah tadi, timbul dalam kepala kita ada namanya pocong. Padahal nggak ada, yang ada jin. Dan jin itu tidak bisa mengganggu kita kecuali izin Allah. Kalau jin bisa mengganggu kita, disentel kuping kita lagi ngaji sekarang. Karena ibadat ngaji kan ibadat paling besar pahala dari pahala sunat. Fikru sa'atan afdalu min sab'ina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Tentu diganggu kita. Tapi nggak ada. Kita nyaman duduk. Saya ada berapa kali duduk di sini sampai selesai aman. Paling haus minum. Nggak ada gangguan jin. Tapi efek dari film kejadian. Kemudian misalnya baca kitab Sirus Salikin contoh, di bab nikah, atau Ihya Ulumuddin bab nikah, disuruh adab kita. Kalau mau gabung sama istri suruh baca doa. Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Yang mudah-mudah belajar nih. Dah. Kemudian nggak bisa a'udzubillah saja. Kenapa? Allah beri tirai. Ketika orang hubungan itu ditirain. Malaikat rakib atib aja nggak bisa nonton. Tapi kita enggak, langsung serobot. Itu jangankan malaikat, malu jin nonton. Habis itu jin panggil jin lain, woi ada film blue bilang. Datang tuh. Kemudian masuk dia ikut menzina suami dan istri itu oleh jin. Kemudian diajarkan Imam Ghazali di dalam Ihya, ketika jatuh manikam
ingat figur. Ketika jatuh manikah, ingat figur. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Turmizi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan Nabi Muhammad, enggak layak. Insya Allah anak kita akan teraplikasi karakternya kayak itu. Tapi kalau kita nonton film, yang terbayang bintang film India, belum bisa jalan anak kita dah tahu goyang. Bangga lagi ayahnya. Cerita sama orang, ini anak elok nunggu, tak jago joget. Bangga kita. Padahal itu jelek. Makanya terbentuklah karakter-karakter jelek karena aplikasi yang dipilih itu. Maka sebenarnya film itu merusak, bukan membangun. Film yang terbagus kalau dunia itu benar-benar syariah, duduk seorang syekh, dicerita dengan iman, nangis kita. Maaf cakap kita ni, misalnya kayak Maulidur Rasul kita kemarin, dengar selawat Nabi, terharu kita. Dengar cerita Nabi, rasanya jiwa plong, air mata berlinang, kan begitu. Ada filmnya sini waktu itu. Nggak ada kan? Habib Waris nggak buat film, saya nggak buat film. Tapi senang jiwa. Itu hidayah. Tapi kalau yang satu lagi, itu godaan syaitan, maka tidak bagus demikian. Nah, film-film itu terlarang. Apalagi yang macam-macam. Jadi pengen kita, lebih-lebih kita yang muda-muda, udah pengen nikah, udah kendala banyak, atau lagi usaha lah sekarang, udah, sehingga lihat film-film itu menjadi motivasi bagi kita, atau pengen begitu, pengen kayak di film itu, kok ayu nambah hinang samping, gitu, sehingga tak tersalur gara-gara nonton tadi. Udah terjadi pembantaian di malam itu, terjadi kerajinan tangan, berapa nyawa melayang tiap malam begitu karena suka nonton film. Sekarang anak-anak kecil konsumsi sekarang itu. Dan hari ini coba tanya pada adik-adik SMA, SMP, berapa persen yang perjaka perawan sekarang? Hampir rata-rata. Kalau udah pacaran tetap membunuh. Begitu kelakuan mereka, sehingga dikit yang perawan, dikit yang perjaka. Juga pengaruh tontonan. Mereka udah ngerti cara buat anak dari mereka SD. Kalau kita dulu kan percaya. Pas terbang pesawat, saya dulu kecil di Luk Semawai, itu lari kita ke lapangan. Kapal ti-adik Sabah, ramai-ramai yang kejar itu. Sampai kapalnya hilang ke medan sana. Percaya kita kapal lempar adik. Anak sekarang nggak percaya dia. Karena dia ngerti. Malah dia cemburu anak sekarang. Kalau mamaknya tidur sama ayahnya, dia tidur di tengah. Cemburu dia. Ayah sama mamaknya sama-sama keriting kok malam. Tunggu tidur anak. Wallahu a'lam. Ada anak-anak cerita sama saya. Betul-betul nih. Ini betul-betul tapi tidak saya sebutkan. Maksudnya betul-betul cerita. Dia cerita sama saya. Sehingga saya ingatkan jemaah saya. Tadi malam Abi kan, dia bisa bicara. Ayah jatuh ke bawah. Adik tidur di tengah. Enggak lama, bunda juga jatuh ke bawah, dia bilang. Dia kan nggak ngerti mereka mau buat pertempuran, nggak bisa di sini. Itu yang terjadi. Allah habis itu saya bilang ini harus hati-hati. Saya bilang memang dia tidur, padahal enggak. Dia tahu tadi malam mama jatuh ke bawah sama ayah. Ada tadi malam, ada nunggu. Lihat dia tahu. Untung dia nggak ngerti adegan. Ngerti ya? Maka dari film, pemandangan tak layak itu bisa merusak. Palasik itu gimana? Ada yang ngerti palasik? Halo, palasik gimana? Pernah nonton palasik? Ada kepala jerawan terbang-terbang. Ada kan? Film palasik. Kalau Thailand itu iman mereka. Kenapa ada itu di kepala kita? Pengaruh film. Kita tanya bagaimana figur sendir bolong belakang. Gimana jadi India cewek?
pukul paku di kepala. Ada itu di kepala. Bagaimana cara nakuti Dracula? Pegang bawang putih atau salib. Itu semua penipuan. Makanya dibuat film-film begitu kecil. Saya ada film namanya Satu Friday, hari Jumat. Dari nadanya aja, lagunya aja udah goyang kita. Mengerikan begitu. Jadi terciptalah mental-mental cemen. Sehingga lihat gelap takut kita. Masuk ke gua nggak berani. Itu adalah pembunuhan karakter. Kafir menentang itu. Film di negeri maju lebih tidak maju daripada negeri berkembang. Karena mereka membentuk karakter anak-anak itu wajib berani. Kita ayah nenek sama. Jak you kena cek maaf ke. Sehingga semua anak ngerti maaf. Walau dia nggak pernah lihat maaf dalam hidup. Ini pembunuhan karakter. Maka secara garis besar film-film itu tidak mulia. Jadi jangan ada respon positif kita kepada film. Bahkan film-film dokumenter tentang para sahabat. Karena pasti kepake bumbu di film. Kita nggak usah lihat orang di Jawa sana, di Sulawesi, di Kalimantan, di Irian Jaya, di Aceh saja ngomong pakai bumbu, apalagi film. Coba kita cerita, dia pasti ada cerita. Itu karakter Acenas. Cerita orang kedabrak, kok gawat bunuh mumpuk isimpang berawi. Ubinang kemauleh. Padahal kepala orang paling bisa kembung seginilah di atas kepala yang dia. Tapi suka kali nambah cerita. Itu orang tidak. Sehingga ada kesan di Aceh bahwa ulama zaman gemu perang, ulama dulu perang, potong pohon talas, mati kafir. Berarti heboh ulama Aceh sama Nabiullah. Kalau memang orang kita rajang pohon lebu mati kafir, nggak ada kubu dengku di lapan di Cek Batai Gelungku. Syuhada yang kena tembak sama Belanda. Makanya kita sangat tinggi hiperbola itu di kepala kita orang Nusantara. Kalau buat film, ya lebih lagi tambahan-tambahannya. Nah, ngomong saja hiperbola. Lebih-lebih orang Aceh. Kayak anjir, meruah bah. Kalau ngomong tetap kita besarkan diri, tambah omongan, padahal itu haram, dusta. Mungkin untuk dalil banyak baca sendiri karena tidak sulit. Yang pokok harus kita akidahkan, film-film Rasul itu tidak mulia, baik Rasul Muhammad SAW sampai Adam. Dan saya sudah pernah naikkan masalah ini ke MPU. Tapi penanganan tidak ada. Di buku anak sekolah kita ada gambar Nabi Adam. Sampai Nabi Muhammad nanti putih mukanya. Itu tetap dosa. Karena gambar Nabi Adam mirip Ipin Upin dibuat di situ. Jadi nggak boleh gambar itu. Makanya saya bilang karakter yang bagus kalau menceritakan sejarah itu duduk seorang syekh, dia ceritakan. Dulu ada seorang syuhada yang hidup kembali. Nah, dicerita. Namanya Naufal. Di mana beliau pada suatu hari datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah enggan mengajak Naufal untuk berperang karena dia pasangan muda dan anaknya masih bayi-bayi. Naufal bilang, "Ya Rasulullah, kapan ada perang, ajak saya." Maka karena sudah permintaan, lalu pada suatu hari Rasul mengajak Naufal untuk perang. Saya lupa perang apa. Ini cerita pendek ya. Udah. Maka berangkatlah Naufal bersama Rasul. Dilepas kepergiannya oleh istri dan anaknya. Ketika bala tentara pulang dari perang, perang itu dimenangkan oleh Islam. Lalu dari kejauhan istri Naufal sudah lihat baginda pulang, ditanya, "Suamiku mana? Suamiku mana?" Semua sesak tak bisa menjawab. Karena suaminya sudah mangkat. Maka ketika dia lihat Rasul, dia tanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, Naufal mana?"
Rasulullah sesak melihat si bayi dan ibunya. Lalu Rasulullah dengan pilu membuat tangan begini. Di belakang Rasul Umar bin Khattab. Maka Umar berpikir, kalau ditanya kepadaku bagaimana aku menjawab? Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia dari pekerjaan Rasul. Ditanya sama istri Naufal, ya Umar, suamiku mana? Umar menjawab, di belakang Umar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu Abu Bakar berpikir, bagaimana kalau ditanya padaku? Lalu istri Naufal bertanya, ya Abu Bakar, suamiku mana? Abu Bakar histeris, lalu mengatakan, ya Allah, ya Naufal. Allah buat di ketika itu mayat Naufal yang sudah Rasul kebumikan dan kudanya dihidupkan kembali, berlari secepat kilat sampai ke kampung. Itu kemuliaan orang syahid. Jadi asbabul nuzul, wala taqulu liman amwata fi sabilillah. Gimana ayatnya? Gimana San? Masalah syahid. Jangan engkau katakan bagi orang mati di fisabilillah itu mati. Itu sejarah Naufal. Gitu boleh. Itu dah dengar dulu film dikit. Ngerti kan? Gitu boleh. Enggak usah buat filmnya. Ada novelnya, ada cegeduk-cegeduknya, nggak usah. Cukup cerita begitu. Kan diam juga kita tadi kan. Padahal filmnya nggak ada kan. Modal nggak habis, cerita tersampaikan. Ngapain cari artis? Nah, makanya jangan ada yang cita-cita jadi artis. Berarti kalau film itu haram, Ustaz, uang artis itu haram. Orang jual sabu, kita jadi artis, sama dengan itu. Ngerti ya? Udah.